jelas setiap bulan ya, setiap bulan Mei ya ada banyak sekali kemungkinan hidup yang bisa kita pilih ya. Jalan yang dilalui ya boleh sama, tapi respon yang kita pilih ya buat ngadepin apa yang terjadi bisa jadi berbeda antara kamu, antara aku, antara dia ya kan, siapapun ya teman-teman ya pasti beda. Tergantung pilihan kamu seperti apa. Dan semoga barengan sama Oracle Card Indonesia di bulan Mei ini teman-teman ya kita juga bisa menjadikan apapun pilihannya kita ya sebagai satu pembelajaran, sama seperti dengan bulan-bulan lainnya dan bahkan lebih baik ya. Jadi Mei ini ya bisa berlalu dengan indah dan lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya tentunya ya. Ayo kita baca yuk per zodiak teman-teman ya, general reading buat kalian semua di bulan Mei ini. Dan untuk teman-teman sekarang gilirannya teman-teman Libra ya. Untuk teman-teman yang mendaki private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan langsung meluncur ya ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku. Alright, still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful one for you. Alright ya. Di readingan kali ini ya kita bakalan baca overall ya seperti apa sih bulan Mei ini ya buat kamu. Lalu juga untuk relationship, untuk teman-teman yang jomblo juga, untuk kesehatan, karir dan keuangan kamu serta saran-saran. Alright ya. Kita mulai ya buat teman-teman Libra ya di hari ini di bulan ini, bulan Mei ya, buat bulan Mei. Oke ya. Kita shuffling teman-teman ya buat teman-teman Libra. Oke. Kita akan shuffling terlebih dahulu. Dari kartu deck pertama ini kita bisa lihat ya, kita ambil 3 kartu. Yang pertama ada love ya, and then ada secret dan juga ada wisdom. Kita mulai dari secret terlebih dahulu buat kamu semua ya. Potensi-potensinya apa sih ya di bulan Mei ini? Ya ada Scorpio, Pluto. Kalau kita bicara tentang Scorpio, that means ya ada hal-hal yang mungkin selama ini kita sembunyikan ya, mungkin selama ini hal-hal yang mungkin kita nggak pingin ngomong sama orang lain gitu kan ya, hal-hal seperti itu, rahasia-rahasia tentang misteri-misteri ya, hal-hal kayak gitu. Lalu juga kalau misalkan kita bicara mengenai planet Plutonya sendiri ya, ini bisa jadi ada kemarahan-kemarahan, lalu juga ada perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan, ada transisi, perubahan-perubahan, transformasi ya teman-teman ya. Dan juga nih sebenarnya ini tentang apa sih ya, tentang belajar untuk melepaskan ya, karena teman-teman ya mungkin aja ada hal-hal dimana ya lebih baik dilepaskan gitu ya, ketimbang ini membuat kamu itu jadi kayak apa ya, kayak tersiksa sendiri ya. Kayak gini, lakukan perubahan-perubahan besar, nggak ada yang salah dengan berubah ke arah yang lebih baik selagi kamu nggak nyakitin orang lain, selagi kamu nggak yang namanya bikin orang lain itu menderita teman-teman ya. Even kalau misalkan lingkungan sekitarnya kamu nggak ngedukung kamu ya, selagi kamu yang kamu lakukan ini baik dan kamu tahu itu baik ya, efeknya buat kamu ya udah lakuin aja, nggak apa-apa ya. Tapi akan jauh lebih penting kalau misalkan kita fokusnya ke belajar untuk melepaskan ya, seperti itu. Lalu juga untuk love ya, ini adalah tentang bagaimana caranya kita peduli sama perasaannya kita, bagaimana caranya kita peduli sama emosi ya, hal-hal yang bersangkutan dengan diri kita. Karena bisa jadi selama ini ya kamu terlalu peduli dengan hal-hal yang di luar dari diri kamu ya, tapi kamu melupakan ya hal-hal yang di dalam dirinya kamu. Seringkali kamu benar-benar yang namanya fokus sama nggak mau nyakitin sama orang lain gitu kan, akhirnya malah jadi berahasia-rahasia ya, malah akhirnya end up-nya jadi nyakitin diri kamu sendiri. Dan bahkan kalau misalkan ini terbongkar, ini nyakitin orang lain juga teman-teman ya, kayak gitu loh ya. Lalu ada wisdom ini berkaitan dengan hal-hal yang mesti dilakukan ya, satu action, satu langkah, sesuatu hal yang nyata yang mesti dilakukan ya. Hidup ya itu bukan hanya sekedar teori yang indah yang hanya dipakai untuk pemanis aja gitu ya, tapi hidup ini ya sesuatu hal yang memang harus dihadapi, satu realita yang memang kamu harus hadapi gitu ya, seperti itu. Jadi ya
Come on ya, melangkah, melakukan satu langkah teman-teman ya, melakukan satu tindakan. Ini untuk kamu sendiri, untuk hidup kamu sendiri ya, seperti itu. Oke ya. Selanjutnya kita akan shuffling deck yang lainnya teman-teman ya. Kita akan lihat secara overall ya seperti apa dengan satu simbol ya, satu simbol buat kamu di bulan Mei ini. Alright. Oke, ada satu kartu, lalu kita butuh satu kartu lagi teman-teman. Oke, di sini ada simbol kristal ya. Kristal ini adalah sebenarnya tentang belajar sabar sih ya. Jadi bulan ini adalah bulan Mei ini adalah bulan kesabaran buat kamu. Bulan dimana kamu belajar bener-bener itu meaning dari arti kata dari sabar itu seperti apa. Bukan berarti kamu harus merahasiakan sesuatu hal ya. Bukan berarti kamu harus menekan perasaannya kamu ya. Kalau menekan dan menahan itu bukan bersabar teman-teman ya. Tapi ini bakalan bisa jadi bumerang ya. Bumerang karena itu bisa meledak suatu waktu ya kan. Ketika kita mengharapkan sesuatu hal ya dengan keinginannya kita dan kita menahan perasaannya kita sendiri yang ada ya, justru malah kekecewaan tuh selalu menumpuk terus. Akan jauh lebih baik ya belajar bersabar dengan melihat dari sudut pandang yang luas seperti itu. Sama seperti kristal ya, dia bisa menjadi indah yaitu dengan mengalami serangkaian proses yang luar biasa ya. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang gak gampang teman-teman ya. Kebayang gak jadi apa namanya sesuatu yang tadinya kayak batu biasa aja gitu kan ya, lalu dipoles sedemikian rupanya gitu kan, dengan yang namanya prosesnya nggak sehari 2 hari ya, tapi butuh waktu yang benar-benar panjang, bahkan ada yang mungkin tahunan teman-teman ya. Dan itu tuh jadi sesuatu mahakarya yang luar biasa. Sama juga dengan kesabaran, mungkin hasil yang kamu harapkan itu nggak sekarang kamu akan tuai gitu ya, nggak sekarang kamu akan bisa nikmati, tapi nanti entah kapan teman-teman ya, itu nantinya pasti akan berbuah ke arah yang lebih baik lagi gitu ya. Sabar. Oke. Ya, selanjutnya kita akan coba baca buat hubungan ya, atau relationship kamu di bulan Mei ini. Ada expression moon di Cancer ya, berarti ini berurusan dengan emosi-emosi, perasaan hal yang berkaitan dengan apa yang kamu rasakan ya, hal seperti itu. Nah, caranya gimana gitu ya, sering kali kamu susah banget buat berekspresi, tetapi ya di bulan ini teman-teman ya akan jauh lebih baik kalau kamu belajar untuk lebih apa adanya, diomongin kalau ada apa-apa ya. Whether nanti misalkan responnya dia nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, nggak apa-apa, yang penting kamu udah bicara ya. Tentunya bukan dengan emosi ya, tapi bicara dalam keadaan yang tenang. Karena kalau misalkan kita bicara dalam keadaan yang emosi, biasanya ya pikirannya kita sama ucapan yang kita keluarkan itu benar-benar totally different ya, benar-benar berbeda banget. Karena apa? Ngomongnya sama emosi. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya dengan ketenangan ya, mau dia se-emosi apapun ngedengerinnya, kita tetap bisa tenang teman-teman ya. Walaupun ini mungkin butuh kesabaran, butuh ketelatenan dan butuh yang namanya proses ya untuk belajar kayak begini teman-teman ya. Tapi end up-nya nanti akan baik gitu ya, akan jadi baik gitu loh ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba lihat untuk deck yang lain ya. Oke, untuk satu simbol buat relationship kamu. Ada ada apa nih, coba kita lihat. Ada apa nih? Coba. Ada zero teman-teman ya. Ini tentang kayak apa ya, memulai sesuatu hal dengan habit yang baru. Jadi habit-habit yang lama itu dilepaskan ya kan, hal-hal seperti itu ya. Ini tadi ya, sama seperti ketika kamu selalu menyembunyikan perasaannya kamu, emosinya kamu nahan diri gitu kan. Sekarang ini mulai belajar lebih terbuka lagi teman-teman ya. Memulai satu kebiasaan baru, memulai satu habit yang baru. Tadinya nggak mau ngomong, sekarang belajar untuk ngomong ya. Tadinya nggak mau diekspresikan, sekarang ini belajar untuk mengekspresikan. Dan ya teman-teman, untuk memulai satu hal yang baru, memulai habit yang baru, pastinya butuh apa? Butuh
proses, nggak bisa namanya instan ya, segala sesuatu ya butuh proses. Jadi butuh yang namanya sabar, kesabaran ya. Oke, ini buat relationship kamu ya di bulan Mei ini ya teman-teman. Sekarang kita akan baca buat teman-teman yang jomblo. Oke, teman-teman yang single. Untuk teman-teman single ada emotion di sana. Right. Ini bulan yang gak gampang nih buat kamu, yang jelas ya. Ada Mars di Aries ya. Ada ujian-ujian atau hambatan-hambatan yang mungkin mampir ya buat kamu di bulan Mei ini. Tapi tenang teman-teman ya, nggak ada yang namanya ujian atau hambatan yaitu yang melebihi daripada kapasitasnya kita. Karena apa? Karena kita yang milih gitu ya. Jadi ayo ya, gimana caranya gitu supaya ya ujian dan hambatan ini bisa ya dilalui dengan baik gitu ya. Jadi yang pertama adalah belajar untuk lebih lentur, lebih fleksibel ya, jangan kaku-kaku lah ya. Ada kalanya kita kayak apa sih, go with the flow, tapi kan tapi nggak terpengaruh gitu ya, nggak pengaruh gitu ya, seperti itu. Jadi lebih lentur, lebih lembut lagi teman-teman ya. Kalau misalkan emosi jangan bicara biasanya kalau misalkan kita emosi bicara, kita cenderung menyakiti orang lain ya. Seperti itu. Lalu juga belajar untuk nggak gengsi ya, ngakuin kesalahan. Kalau emang salah ya minta maaf gitu ya, kayak gitu. Lalu refleksi diri teman-teman ya, banyak-banyak refleksi diri di bulan ini bakalan jauh lebih baik ya. Oke, selanjutnya kita akan coba baca buat satu simbol dari deck lain teman-teman ya, buat kalian semua yang jomblo. Oke, kita coba lihat untuk satu simbol. Ada simbol apa nih? Buat teman-teman yang jomblo nih, hand holding the cosmos ya. Ini tentang apa yang kamu harapin ya di bulan ini terjadi atau terwujud gitu kan. Mungkin nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu ya, ternyata nggak terwujud seperti yang kamu pikir gitu ya, kamu inginin gitu teman-teman ya. Karena mungkin belum saatnya ya teman-teman ya, mungkin belum saatnya sekarang ini. Jadi nggak usah kayak membuang energi kamu untuk sesuatu hal yang kamu tahu itu berat ya untuk dipaksakan gitu ya. Melangkah aja teman-teman ya, go with the flow ya, ikuti pertandanya, lepaskan hal-hal yang membuat kamu jadi berat gitu kan. Apalagi kalau misalkan itu sesuatu hal yang kamu sebenarnya udah ngerti ya bahwa belum kapasitasnya kita ke sana gitu. Bukan berarti kamu nggak mampu ya, tapi waktunya itu belum sekarang gitu ya. Dan percaya bahwa yang terjadi itu yang terbaik teman-teman ya, pastinya yang terbaik yang terjadi ya, seperti itu. Oke ya, ini buat teman-teman yang jomblo nih. Sekarang kita menuju ke kesehatan ya, kesehatan dulu nih, ini penting nih teman-teman, kesehatan kamu di bulan Mei ya. Ego ya, ini tentang sesuatu hal yang kayak kamu maksain gitu lah, udah tahu udah tahu nggak bisa gitu kan, tapi kamu tetap maksa. Jangan memaksakan tubuh kamu, jangan memaksakan pikirannya kamu ya. Jadi intinya gini, udah tahu nih pola hidupnya kamu selama ini kurang sehat gitu ya, tapi ya dijalanin terus aja kayak gitu ya. Ayo teman-teman ya, mulai yuk belajar untuk sayang sama diri ya, sayang sama dirinya gitu. Jangan dipaksa-paksa tubuhnya. Kalau emang capek ya istirahatkan dengan baik ya, kayak gitu. Oke ya, ini untuk untuk kesehatan ya. Sekarang kita akan buka untuk satu simbol ya untuk kesehatan kamu. Ada apakah? Coba kita lihat. Alright, buat kesehatan ada simbol. Alright, ini tentang kamu ngerti tujuannya untuk sehat itu buat apa gitu ya, seperti. Jadi kadang-kadang itu orang oke, aku mau jaga kesehatan tapi nggak ngerti gitu ya sehatnya itu buat apa, kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi mesti tahu nih teman-teman ya, tujuan kamu sehat itu kayak gimana, terus apa yang mau kamu lakukan ya supaya
kamu tuh bisa jauh lebih sehat gitu. Dan juga ini diingetin ya, jangan sibuk buat kerja terus gitu kan, ya maksa tubuhnya terus, ya dirinya terus, tapi enggak yang namanya menjaga dirinya kamu sendiri, menjaga kesehatannya kamu sendiri, kayak gitu ya. Ini kesehatan nih teman-teman ya, hampir sama sih ya dengan kartu yang pertama tadi, dari deck yang pertama tadi ya. Oke. Selanjutnya buat keuangan dan pekerjaan ya. Keuangan dan pekerjaan kamu ada freedom. Ini sih lebih ke kayak apa ya, yang pertama adalah punya prinsip tuh bagus teman-teman ya. Tapi kalau misalkan prinsip ini nggak membuat kamu maju ya, sebaiknya sih direvisi. Artinya bukan diganti ya, nggak, tapi direvisi supaya jauh lebih fleksibel lagi ya, kayak gitu. Lalu juga nih kadang-kadang kita perlu banget loh namanya ngedengerin orang lain ya. Artinya bukan untuk ikut sarannya orang lain gitu, langsung diikutin gitu tanpa dipikirin gitu ya, enggak, tapi lebih banyak mendengar ya. Di bulan ini akan jauh lebih baik teman-teman ya, dengan begitu kita belajar pastinya. Lalu ya buat keuangan kamu bulan ini agak ini yuk teman-teman, yuk ngejar ini dulu yuk, kebebasan finansial gitu ya. Jadi banyakin saving daripada belanja ya, kecuali untuk hal-hal yang memang benar-benar itu kebutuhan yang benar-benar ini banget ya, artinya kebutuhan primer banget gitu ya, kebutuhan yang benar-benar penting kayak makan gitu kan, belanja yang untuk nasi atau apa kayak gitu ya, itu kan benar-benar kebutuhan yang memang ya harus dipenuhi gitu ya. Tapi kalau misalkan yang lain-lain kan, kalau misalkan baju kamu nggak perlu beli dulu ya, masih ada yang lain ya bisa dipakai, ya udah nggak usah beli dulu gitu ya. Oke. Kejar dulu kebebasan finansialnya kamu ya di bulan ini. Lalu kita akan lihat untuk simbolnya ya buat keuangan dan pekerjaan. Ini dia nih, ada Apple Bite ya. Jadi lebih ke kayak tanggung jawabnya kamu ini bakalan naik ya, bakalan lebih banyak lagi di bulan ini teman-teman ya. Tanggung jawabnya nambah ya, lalu pekerjaannya juga nambah nih teman-teman ya, kayak gitu. Nggak apa-apa ya, biar pikirannya fokus ke kerjaan, nggak ke yang lain-lain ya. Oke ya, selanjutnya ada apa ya setelah kerjaan ya. Udah nih, ada saran ya. Saran-saran buat kamu di bulan Mei ini ada strength, lalu juga ada attachment, dan juga ada creation. Kita bahas satu-satu ya. Attachment ini sebenarnya tentang godaan dan keterikatan sih teman-teman ya. Jadi kalau dilihat di sini ya mesti belajar untuk melepaskan hal-hal yang memang ya jadi keterikatan ya buat kamu. Ada hal-hal yang masih belum selesai dan bulan ini kudu diselesaikan kayak gitu ya intinya. Lalu juga pilih jalan yang baik dalam hidup, walaupun kamu mungkin kepepet. Ada hal-hal, ada masa dimana di bulan ini mungkin kamu kayak kepepet gitu ya, dan harus melakukan sesuatu hal. Jangan memikirkan hal-hal yang gak baik teman-teman ya, tetap stay lurus ya, straight lurus teman-teman. Pilih jalan yang baik dalam hidup. Orang-orang yang milih jalan baik aja kadang-kadang masih terseok-seok gitu kan, apalagi kita gitu kan ya, kayak gitu. Kalau misalkan pikirannya udah mengarah ke arah yang kreatif yang gak kriminal, balikin lagi teman-teman ya ke arah yang baik ya. Belajar untuk lebih fleksibel, lebih lentur tentunya ya, seperti itu. Lebih terbuka lagi ngelihat hidup. Dengan seperti itu pasti solusi-solusi ada banyak ya. Lalu juga melihat dari sudut pandang yang luas, seperti itu ya. Lalu kita bisa lihat yang selanjutnya ada strength di sana. Strength ini tentang kesabaran sih teman-teman ya. Belajar lebih sabar ya. Memang ini sabar ini susah banget teman-teman ya. Serius, ngomongnya tuh gampang banget, cuman sabar gitu 1 detik aja ya ngomong ya. Tapi benar-benar prosesnya tuh butuh seumur hidup buat belajar tahu esensi dari kata-kata sabar ini sendiri. Dan that's way di bulan Mei ini ya nggak gampang buat kamu, tapi bisa asalkan belajar sabar ya. Lalu ada creation ini juga tentang sesuatu hal yang kreatif. Lakukan sesuatu hal yang kreatif ya, kreatif. Lalu juga
apa ya, yang menarik lah, yang bikin kamu semangat ya di bulan ini teman-teman. Dan juga ini ada potensi-potensi problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi, jadi ya perhatikan di sana teman-teman ya. Juga jangan terlalu apa sih, kayak masuk ke sesuatu hal yang sifatnya ilusi gitu kan, atau semu sesaat. Hati-hati dengan yang namanya hubungan-hubungan yang sesaat, singkat gitu ya, atau godaan-godaan yang lewat lah ya, kayak gitu ya. Jangan mudah bosan atau jenuh ya, ada potensi jenuh dan bosan ya di ini teman-teman ya, dilakukan hal-hal yang bukan dilakukan tapi diatasi dengan cara-cara melakukan hal-hal yang kreatif ya, supaya kejenuhan dan kebosanan kamu itu bisa sedikit demi sedikit terobati ya. Apa yang kamu pengen lakukan teman-teman, selagi itu nggak ngerugiin orang lain, nggak nyakitin orang lain ya. Mungkin apa yang kamu pengen lakukan kemarin-kemarin dan belum bisa ya, bulan ini ada waktu, lakuin supaya kamu juga jauh lebih semangat lagi ya. Oke, kita baca untuk satu simbol ya, buat saran ya buat kamu di bulan Mei ini. Kita akan coba lihat ada simbol apakah gerangan. Ada simbol ini simbol tentang saat yang tepat buat kalian itu, ini apa namanya, nambah ilmu, nambah tentang pembelajaran sih ya teman-teman ya. Jadi kayak upgrade ilmunya kalian gitu ya, belajar selalu ya, dari banyak hal, dari kehidupan juga, dari ilmu pengetahuan dan wawasan juga ya, tentang tentunya ya. Dan juga diingetin di bulan ini untuk ekspresi ya, belajar untuk mengekspresikan diri. Jangan takut salah dalam hidup ya. Antara salah dan benar ini kan cuman persepsi teman-teman ya. Jadi nggak perlu lah kita takut salah gitu, akhirnya malah nggak ngelangkah dalam hidup gitu ya. Ya karena memang sebagai seorang manusia kita memang selalu belajar gitu kan. Even kalau misalkan kita ngelakuin hal-hal yang dianggap salah gitu kan, pastinya juga ada pembelajaran di sana ya. Ayo teman-teman ya, kreatif deh ya, kreatif. Jadi apa yang kita pelajari setiap harinya ini juga pasti akan membuat diri kita itu jauh lebih maju ya, seperti itu. Oke ya, ini buat bulan Mei, buat kalian semua teman-teman Libra ya. Dan semoga bulan Mei ini juga bisa kita lalui dengan baik dan tetap semangat teman-teman ya, apapun yang terjadi pastinya, right ya. Kita jumpa lagi di next month ya, monthly reading teman-teman. Tetap stay tune di this channel pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.